Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardatu Nisa, NPM 20.170.12.0039 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Nova Arilman, SKM MKes. Maka langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu menjelaskan yang dimaksud dengan data dan juga contohnya. Data merupakan things known or assumed, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui artinya yang sudah terjadi, merupakan fakta atau bukti. Kata lain atau pengertian lain dari data yaitu sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan atau observasi suatu objek. Data dapat berupa angka dan dapat pula merupakan nama atau sifat. Contoh dari data yaitu jenis kelamin, suku, berat badan dari suatu kelompok, pendidikan, pangkat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang dimaksud dengan informasi. Informasi merupakan satu data yang telah diorganisir sehingga memberikan arti dan nilai kepada penerimanya. Informasi juga merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Jadi, dapat dikatakan bahwa data merupakan bahan mentah, sedangkan informasi adalah bahan jadi atau bahan yang telah siap digunakan. Jadi, sumber dari informasi adalah suatu data. Contoh dari informasi yaitu perempuan dan laki-laki 50 kg itu merupakan satu informasi. Selanjutnya yaitu cakupan informasi di bidang kesehatan. Informasi kesehatan yaitu informasi yang mencakup keterangan dari lahir sampai mati yang dimiliki satu individu sampai satu populasi. Adapun cakupan informasi di bidang kesehatan yaitu yang pertama data klinis. Data klinis ini merupakan data yang paling umum dari informasi kesehatan. Contohnya yaitu tanda gejala, diagnosis, dan juga pengobatan. Jenis data ini diperoleh selama penegakan diagnosis pada masa pengobatan dan kemudian akan disimpan dalam rekaman medis. Yang kedua yaitu data epidemiologi. Data epidemiologi adalah data yang menggambarkan isu atau data epidemiologi ini dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan dari data ini dapat menghasilkan suatu aksi yang dapat mempengaruhi tren penyakit di masyarakat. Yang ketiga yaitu data demografi. Data demografi ini merupakan informasi statistik mengenai sebuah populasi. Contohnya itu usia, tempat tinggal, jenis kelamin, suku, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial, dan lain-lain. Data demografi yang lengkap dan akurat dapat memberikan dua fungsi dari layanan kesehatan. Adapun pemenuhan data demografi pada dua fungsi dari layanan kesehatan yaitu yang pertama, usia dan jenis kelamin dapat memberikan makna jika dikombinasi dengan informasi klinik atau riwayat perilaku atau kondisi kesehatan lain. Contohnya C. payudara versus jenis kelamin, stroke versus usia. Yang kedua yaitu data demografi dapat digunakan sebagai identifikasi unik yang dimiliki seseorang. Informasi kesehatan individu dapat dikumpulkan dan diakses secara akurat. Yang keempat yaitu data finansial. Data finansial itu jenis data yang berasal dari perawatan atau layanan dan dikumpulkan dari suatu organisasi atau populasi. Contohnya yaitu biaya yang dikeluarkan dalam menjalani perawatan atau dalam mendapatkan layanan. Berapakah biaya yang akan dikeluarkan dari layanan tersebut? Yang kelima yaitu data penelitian. Data penelitian ini diperoleh sebagai bagian dari pelayanan atau perawatan. Kemudian digunakan dalam penelitian untuk tujuan penelitian tertentu. Contohnya yaitu dokumen, catatan pasien, dan lain-lain. Yang keenam yaitu data rujukan. Data ini biasanya dibuat dan dikelola oleh seseorang di luar dari manajemen informasi kesehatan dalam bentuk protokol, rencana perawatan, dan lain-lain. Contohnya yaitu rujukan BPJS. Yang ketujuh yaitu data kode. Data ini merupakan data yang diterjemahkan ke dalam standar nomenklatur atau klasifikasi, sehingga dapat disimpulkan
dianalisis dan juga dibandingkan. Yang keempat yaitu manfaat informasi kesehatan. Adapun manfaat dari informasi kesehatan di sini yaitu yang pertama, menyediakan kemampuan kewaspadaan dan peringatan dini. Contohnya yaitu pengetahuan risiko, bahaya, dan layanan peringatan sehingga mampu mewaspadai dan diberikan peringatan dini agar terhindar dari bahaya-bahaya yang akan terjadi. Yang kedua yaitu membantu manajemen pasien dan fasilitas kesehatan. Yaitu suatu informasi kesehatan yang diberikan akan memudahkan pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang diinginkan. Contohnya itu perawatan yang layak, menjaga identitas pasien, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu membantu dalam membuat perencanaan, yaitu gunanya untuk mencapai sasaran informasi yang dituju. Contohnya yaitu untuk peringatan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, permasalahan data di bidang kesehatan. Adapun permasalahan data di bidang kesehatan yaitu yang pertama, data tidak lengkap. Ini diakibatkan karena banyaknya data yang dikumpulkan oleh pelayanan kesehatan yang membuat beban para tenaga kesehatan menjadi berat, sehingga data yang diinput pun tidak lengkap. Contohnya terdapat kesalahan-kesalahan dalam input data karena data yang banyak. Yang kedua yaitu lemahnya integrasi data. Yang ketiga, kualitas data yang rendah atau metodologi yang tidak tepat. Ini disebabkan karena adanya penduplikatan data, sehingga dapat membuat data menjadi sama, sehingga dapat menurunkan kualitas data. Contohnya dalam pengolahan data, seseorang petugas kesehatan menduplikasi data petugas lainnya untuk memudahkan pekerjaannya. Yang keempat yaitu data tidak tepat waktu atau lama. Hal ini disebabkan oleh data yang menumpuk dan tidak dapat terselesaikan tepat waktu, sehingga dapat menjadi permasalahan pada instansi kesehatan. Contohnya yaitu banyaknya data pasien COVID-19 menyebabkan lamanya data yang dikumpulkan. Selanjutnya yaitu permasalahan informasi di bidang kesehatan. Adapun permasalahan informasi di bidang kesehatan yang pertama yaitu sumber informasi yang berbeda sering mendapatkan hasil yang berbeda untuk indikator yang sama. Itu sehingga timbullah kesalahan seperti duplikasi data, data tidak lengkap, tidak valid, dan tidak connect dengan pusat. Contohnya itu terjadinya informasi yang berbeda-beda masing-masing kota daerah sehingga menjadi permasalahan dalam pengumpulan informasi. Yang kedua yaitu informasi kesehatan terpecah-pecah dan tidak teratur. Dari informasi kesehatan yang terpecah-pecah dan tidak teratur ini dapat menyebabkan pengelolaan informasi menjadi tidak terpusat dan tidak terkoordinasi dengan baik dan juga dapat menghambat proses pengumpulan informasi tersebut. Baiklah, sekianlah penjelasan dari saya terkait mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.